Halo guys, kembali bersama saya Petrus. Video kali ini akan membahas mengenai penghasilan agen asuransi miliaran. Nah, buat teman-teman pasti sering kali mendengar bahwa penghasilan agen asuransi itu besar banget. Nah, pertanyaannya itu fakta atau mitos? Pernah tahu gak sih teman-teman berapa penghasilan agen asuransi yang sukses? Buat sekedar informasi aja, agen asuransi itu adalah profesi yang bisa memberikan penghasilan yang besar, aman, dan stabil jangka panjang. Kenapa saya berani ngomong seperti itu? Karena ini data yang bisa kalian lihat dan fakta yang bisa kalian lihat itu ada di koran Kompas. Setiap tahunnya koran Kompas menampilkan minimal 4 halaman penuh dan full color. Jadi artinya ini profesi yang memang sudah diakui oleh khayalak ramai, dan ini nggak pakai tutup-tutupan, nggak tertutup, semua orang bisa melihat bahwa profesi agen asuransi itu diakui dan bisa menghasilkan penghasilan yang besar. Nah, kalau teman-teman melihat di koran Kompas di 21 April 2021, di sini menampilkan orang-orang yang berprestasi dan penghasilannya udah wah banget. Teman-teman bisa melihat ada namanya, ada bintangnya, ada angka-angkanya, dan kalau kalian perhatikan di sini angkanya beragam. Angka di sini mewakili penghasilan dia per miliar tahun. Jadi per miliar per tahun. 52 ini berarti di tahun 2021 bapak dan ibu ini mempunyai penghasilan 52 miliar per tahun. Yes, teman-teman gak salah dengar. Ini juga 35 miliar per tahun, ini 23 miliar per tahun. Dan ini di 2021. Nanti di 2022 April nanti, sebentar lagi ya, ini udah April. Nanti mungkin sekitar tanggal yang 20-an yang sama lah. Nanti akan ada lagi di koran Kompas update-nya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat betapa perkembangannya begitu pesat. Yang 52 ini udah pasti berkembang jauh, dan yang 23 ini juga udah pasti berkembang jauh. Jadi inilah buktinya bahwa profesi agen asuransi itu memberikan, yang tadi saya bilang, penghasilannya besar, aman, stabil, dan jangka panjang. Nah, yang saya garis bawahin ini adalah aman. Kenapa? Karena untuk mendapatkan penghasilan besar itu nggak cuman lewat profesi ini aja. Tapi masalahnya aman apa enggak? Seperti kita ketahui yang lalu-lalu ada afiliator punya penghasilannya besar banget. Bahkan bisa beli Tesla dalam waktu singkat sekali, bisa bagi-bagi uang miliaran, nyawer-nyawer segala macam. Tapi endingnya apa? Endingnya di penjara, teman-teman. Kenapa? Karena nggak aman. Nah, di sini aman. Jadi kita bisa tidur dengan nyenyak. Nah, di sini teman-teman bisa melihat banyak sekali orang-orangnya. Kalau cuma 1 atau 2 orang saja, saya juga nggak mau ikut bisnis ini. Tapi di sini banyak sekali orang, ratusan orang yang sudah mencapai. Artinya apa? Achievable. Bisa dicapai oleh kita semua. Mereka semua pun sama. Makannya sama, sama-sama makan nasi, sama-sama minum air putih. Jadi apa yang membedakan? Kita semua bisa, berarti tidak tertutup kemungkinan. Nah, di sini saya udah membuat artikel, teman-teman bisa melihat artikelnya di sini kalau mau. Nanti saya tempel linknya di deskripsi. Di sini saya udah jelaskan juga, dan kalau kalian jeli itu sebenarnya di surat kabar pun udah dijelasin, udah diinfokan bahwa penghasilan sebagai agen asuransi itu bisa sampai miliaran per bulan. Ini kan gila banget, melebihi penghasilan seorang CEO. Nah, di sini Ibu Limlisya penghasilannya lebih dari 2 miliar, dan ini berita ya. Ini link dari surat kabar. Teman-teman bisa googling sendiri, cari sendiri. Ini saya cuma screenshot aja untuk memberikan informasi kepada teman-teman. Jadi sebagai seorang agen asuransi itu penghasilannya nggak dibatasi, alias the sky is the limit. Nah, inilah yang membuat saya, seorang Petrus Jakub itu beralih dari seorang karyawan sejati dulunya ya, udah belasan tahun bekerja sebagai karyawan, akhirnya memilih
berjalan sebagai pebisnis asuransi. Nah, saya memilih asuransi Allianz sebagai partner terpercaya. Sekedar informasi singkat aja nih, siapa sih Allianz? Kalau teman-teman mau info lebih lanjut sebenarnya sih bisa googling, tapi di sini saya mau kasih tahu sekilasnya aja. Allianz itu adalah perusahaan asuransi, perusahaan kelas dunia terbesar, terkuat yang bergerak di bidang keuangan dan manajemen aset. Dan ini udah berdirinya sejak sekitar 130-an lebih lah tahun yang lalu. Dan di awalnya di Eropa dan sekarang sudah tersebar di seluruh dunia. Artinya sudah berpengalaman dan sudah punya finansial yang sangat kuat. Karena kalau perusahaan yang udah berdiri 130 tahun lebih, itu artinya udah melewati Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, dan krisis ekonomi global dan sebagainya. Artinya keuangannya sangat baik. Ini sekilasnya aja, kalau detailnya sekali lagi teman-teman bisa googling. Nggak ada yang ditutup-tutupin, perusahaannya jelas, kita berpartner dengan perusahaan yang sangat kuat. Nah, sekarang lanjut ke tahap berikutnya. Kenapa bisnis asuransi? Jadi ini adalah yang bisa saya rangkum. Ini berdasarkan pengamatan saya, berdasarkan pengalaman saya selama saya di bisnis asuransi ini. Yang pertama adalah modal. Dulu waktu saya sebagai karyawan, saya memikirkan setelah nanti saya bekerja sebagai karyawan, saya maunya berbisnis dong. Dan saya memang sudah melakukan berbagai bisnis. Bisnis sepatu, bisnis baju, bisnis parfum, bisnis warnet, dan sebagainya. Tapi semua itu yang tadi barusan saya sebutin itu butuh modal. Nah, kalau kalian ingin berbisnis, pasti nanti-nantinya yang terpikirkan adalah modal. Nah, di sini beruntungnya, di sini keuntungannya adalah bisnis asuransi Allianz ini nyaris tanpa modal. Karena modal utamanya itu yang tadi saya bilang, keberanian. Sorry, yang belum saya bilang, ini baru saya mau bilang ya. Modal utamanya itu adalah apa? Keberanian, keinginan kuat, semangat, pantang menyerah. Dan ya sebenarnya sih banyak sih, tapi ini semua kan nggak diukur dengan uang. Tapi Pak Petrus bener nih, nggak ada uangnya. Modalnya tanpa uang. Saya bilang nyaris tanpa modal, berarti tetap keluar uang, tapi nggak gede. Modalnya hanya 225.000, itu pun disetor ke negara, yaitu Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, AAJI. Nah, ini untuk lisensi. Di sini saya kasih analogi bahwa ibarat kita mau nyetir mobil atau nyetir motor, itu kita wajib punya SIM. Ini sama. Saat kita mau jual asuransi, kita harus punya lisensi AAJI. Artinya kita udah capable, kita sudah layak untuk menjual asuransi, karena di sini kita harus ujian. Ujian itu kita ada tesnya dan itu dilakukan secara online. Dan kalau kita mau melebarkan sayap kita bisa membangun bisnis syariah juga dengan cara mengambil lisensi AASI yang tentu biayanya harus nambah dikit, 285. Nah, ini sekedar info mengenai modal. Jadi modalnya sangat kecil, tapi profitnya itu nggak terbatas seperti yang udah saya ceritakan sebelum-sebelumnya. Lalu yang kedua adalah pengalaman. Nah, ini pasti jadi pemikiran banyak orang juga. Wah, saya nggak punya pengalaman nih, saya nggak punya ijazah nih, pengalaman kerja saya nggak terlalu banyak nih, dan lainnya. Kalau kita mau melamar ke perusahaan sebagai karyawan, pastinya kita butuh CV, butuh pengalaman kerja, butuh skill, dan lain sebagainya, dan itu menjadi tantangan untuk kita semua. Tapi lain halnya di bisnis asuransi. Syarat utamanya adalah kita berusia 18 tahun atau sudah punya KTP. Itu wajib ya. Selain itu, pengalaman tidak diwajibkan, tidak diperlukan yang seperti layaknya bekerja di perusahaan. Jadi, siapapun kamu bisa join. Kalau kamu mahasiswa, ibu rumah tangga, karyawan, profesional misalnya dokter atau kontraktor atau sebagainya, manajer, direktur, pengusaha, atau bahkan pensiunan,
siapapun kamu bisa join. Jadi peluang ini terbuka untuk siapa saja yang mau berusaha. Jadi jangan khawatir, siapa aja bisa kok gabung. Artinya kamu juga bisa mengajak teman-teman kamu. Penghasilan besar ini udah saya ceritain di awal. Dan ini bukan rahasia lagi. Kalau kalian lihat pajak yang dibayarkan oleh para pelaku bisnis asuransi itu, bahkan ada yang pajaknya sampai 10 miliar. Itu gila banget sih. Penghasilan agen asuransi itu udah setara dengan penghasilan artis papan atas. Pertanyaannya dari mana sumber penghasilannya? Nanti saya akan jelaskan. Dan ini semua halal, jadi kita bisa tidur dengan tenang, bisa tidur dengan nyenyak. Dan semua ada sistemnya. Ada sistem bisnis yang sudah mengatur, yang udah terbukti, udah approve, udah menghasilkan banyak sekali anak-anak muda yang punya penghasilan miliaran. Terdaftar di OJK, diakui sama negara. Keren banget gak sih? Seperti apa sih sistem bisnisnya? Sistem bisnisnya ini mengadopsi sistem networking yang dikawinkan dengan produk asuransi. Kalau di bisnis networking, kita biasanya butuh stok barang. Apapun barangnya itu, mungkin kesehatan, mungkin obat-obatan, dan lain sebagainya. Dan stok barang itu butuh uang, butuh modal, butuh gudang. Tapi karena di sini yang dijual adalah produk asuransi, maka nggak perlu stok barang. Sehingga di bisnis asuransi Allianz bersama aturhidup.com nggak perlu gudang ataupun toko. Karena kita mau menjual berapapun, udah tersedia. Uang pertanggungan 10 miliar pun bisa kita jual tanpa perlu kita punya. Karena Allianz partnernya kita. Asuransi kesehatan sampai ke seluruh dunia pun bisa kita bantu jual. Karena Allianz sudah menyediakan. Lalu sumber penghasilan itu dari mana aja? Di sini saya mau paparkan satu persatu. Penjualan pribadi, yaitu penghasilan aktif. Saat kita menjual polis asuransi, maka kita akan mendapatkan penghasilan aktif. Lalu ada juga namanya penjualan tim, yaitu dengan cara merekrut. Saat kita mengajak orang lain berjualan, mengajak orang lain ke dalam tim kita, lalu kita bantu mereka untuk berjualan. Orang itu, teman kita itu alias tim kita itu akan mendapatkan komisi dari penjualan pribadinya, dan kita akan mendapatkan komisi of riding. Lalu yang ketiga adalah penjualan grup. Saat tim kita berkembang, mereka akan merekrut dan mereka akan punya tim juga. Itulah adalah grup kita. Saat grup kita melakukan produksi, maka kita akan mendapatkan royalti bonus. Nah, ini akan mendapatkan hingga 8 generasi. 8 generasi itu besar sekali, teman-teman. Nah, inilah yang bisa memungkinkan kita untuk punya penghasilan luar biasa besarnya, dan saat kita tidur pun kita bisa menerima penghasilan. Inikah yang kita mau? Kalau teman-teman mau punya penghasilan yang besar dan jangka panjang dan bisa diwariskan, nanti bisa diwariskan akan saya bahas di poin berikutnya. Ini adalah pilihan yang sangat tepat. Lalu halal dan berkah. Profesi agen asuransi itu membantu banyak orang. Kalau teman-teman melihat video saya yang sebelumnya, itu cari deh di video saya, namanya video tentang Ibu Siti Rahma. Di sana saya bercerita bahwa benar-benar profesi agen asuransi ini sangat-sangat membantu keluarga. Dan seperti kata Jack Ma, kalau kita mau menjadi orang yang berkembang, bertumbuh, maka kita pikirkan permasalahan sosial apa yang bisa kita berikan solusinya. Permasalahan sosial itu apa? Sakit, meninggal, resiko-resiko lain, permasalahan ekonomi, ini semua adalah masalah sosial orang pada umumnya. Dan produk asuransi itu bisa memberikan solusi untuk itu semua. Sakit, dibayarin rumah sakitnya. Sakit kritis, diberikan uang tunai. Meninggal, dana warisan buat keluarga. Jadi produk asuransi itu adalah jawaban untuk masalah sosial ini. Lalu permasalahan ekonomi dijawab dengan bisnis asuransi. Karena apa? Dapat memberikan solusi penghasilan besar jangka panjang dan aman.
Dan bahkan ada juga produk syariah yang bisa kita tawarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi kita bisa mengajak ke dalam kebaikan. Pak Petrus, tapi kan saya nggak punya pengalaman. Tenang teman-teman, di sini ada mentor dan ada training. Enggak seperti di perusahaan atau di pekerjaan lain yang teman-teman udah tahu lah, itu bisa saling sikut-menyikut. Karena sebagai seorang pimpinan, pasti akan terancam kalau anak buahnya itu berprestasi. Anak buahnya itu akan bisa menggantikan si pimpinan itu dan si pimpinan akan merasa, waduh, saya akan tergeser nih. Nah, tapi beda di bisnis asuransi ini justru sebagai upline mau downline kita menjadi sukses. Karena saat timnya sukses, maka secara nggak langsung si upline itu akan mendapatkan terciprat kesuksesannya. Seperti yang udah saya cerita sebelumnya, upline itu akan menerima royalty bonus atau komisi overriding. Karena itu bakal banyak sekali mentor yang siap ngebantuin kamu menghadapi tantangan yang ada. Dan bahkan ada juga kelas training yang gratis diadakan setiap minggunya untuk kita bisa belajar. Jadi nggak usah khawatir karena apa? Semuanya udah terstruktur dan udah sistematis. Keunggulan lainnya nih, tidak dibatasi tempat dan waktu kalau kita bekerja sebagai karyawan. Waktu kita udah dibeli teman-teman. Bener gak sih? Kita wajib tuh hadir fingerprint setiap jam 9 pagi atau mungkin jam 10 pagi sampai jam 5 sore atau jam 6 sore tergantung perusahaan kita. Tapi artinya apa? Waktu kita udah dibeli. Saat kita mau menggunakan waktu kita di waktu bekerja tersebut, kita udah nggak bisa kemana-mana lagi, udah di-lock sama company. Tapi beda dengan di bisnis ini karena hitungannya adalah bisnis. Kita sebagai pebisnis, kita nggak dibatasin tempat dan waktu, kita bisa kapan aja menjual polis asuransi kepada siapa aja. Nggak dibatasin ruang dan waktu. Kenapa? Karena udah dijembatani sama teknologi digital yang resmi. Yaitu apa? Tatap muka digital melalui Easy Cover Alliance. Dan ini seperti yang saya sudah bilang resmi karena sudah di-approve oleh OJK. Kalau kita nggak paham, akan dibantu sampai berhasil. Kurang apa coba? Dan keunggulan yang nggak kalah kerennya ini bisa diwariskan. Teman-teman mau gak sih memutuskan kutuk kemiskinan? Maksudnya apa Pak Petrus? Maksudnya begini, tanpa kita sadari, kita sedang mewariskan kutuk kemiskinan kepada generasi penerus kita. Kalau kita bekerja sebagai karyawan kantoran, anak kita begitu lulus kuliah atau sekolah, yang dilakukan apa? Bekerja atau memulai usaha dari nol. Mereka harus berjuang memulai sendiri. Lain halnya dengan bisnis ini, karena bisnis ini bisa diwariskan bukan hanya bisnisnya aja, tapi juga income-nya. True story, ada satu testimonial dari seorang ibu rumah tangga. Teman-teman juga bisa melihat videonya di YouTube saya, Petrus Jakub. Banyak sekali testimonial. Ini testimonial bisnis ya. Atau teman-teman bisa melihat di web aturhidup.com, ada testimonial bisnis tentang ibu rumah tangga ini. Ada videonya teman-teman. Si ibu rumah tangga ini adalah seorang istri yang meninggal oleh almarhum suaminya. Tapi ibu ini bisa tetap menerima komisi 100 juta setiap bulannya dari bisnis yang ditinggalkan oleh almarhum. Dan bukan hanya itu saja, penghasilannya terus bertumbuh. Bahkan saat ini sudah mencapai 300 juta per bulan. Apakah ini yang kamu mau teman-teman? Serius teman-teman. Jadi kalau teman-teman memikirkan jangka panjang, memikirkan hal yang lebih besar dari sekedar kita bekerja kantoran, ini adalah pilihan yang paling tepat. Bisa diwariskan ini adalah salah satu keajaiban dunia yang keren banget. Hadiah dan jalan-jalan gratis ini bukan rahasia lagi sih sebenarnya. Banyak sekali agen asuransi yang seringkali posting foto jalan-jalan gratisnya ke Amerika, ke Eropa, ke Asia, ke manapun ya, ke Australia. Bahkan bukan cuma itu aja, ada juga hadiah uang tunai
iPad, handphone, dan sebagainya. Itu bisa kita raih saat kita melewati tantangan misi yang ada. Jadi saya analogikan ibarat kita bermain game. Itu ada levelingnya dan kalau begitu kita menyelesaikan misinya, kita mendapatkan reward. Jadi ini adalah hal yang menurut saya cengli ya. Kita berprestasi, kita dihargai. Berbeda saat dulu saya, ini sedikit curhat, saya dulu sebagai karyawan kantoran, saat saya berprestasi, justru banyak orang yang nyinyir, banyak orang yang mencoba menjatuhkan. Saya nggak tahu sih di perusahaan kalian seperti apa, tapi yang pasti rata-rata di company seperti itu. Nah, kalau kalian kepingin tahu lebih lanjut mengenai bisnis asuransi Allianz, teman-teman bisa tanya ke kami gratis di 0856781031. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Petrus Jakub. Tuhan memberkati.